Jika ditelisik lebih dalam, nasib apes menimpa Fuji 3 tahun berturut-turut setelah ia pindah ke rumah baru dan tinggal sendiri tanpa kawalan papa dan mamanya. Memang, Fuji menyebut Mama Dewi Zuhriati seminggu 3 kali datang ke rumahnya. Namun, tak cukup waktu untuk menguak lebih dalam soal karir, bisnis, dan menyelami orang-orang dalam circle pekerjaan Fuji. Alhamdulillah papa aku selalu nenangin aku. Selalu nemenin aku, apalagi mama ya. Waktu kejadian kan aku jadinya nangis terus. Mama selalu nemenin sih tiap pagi ngecek aku ke rumah, nemenin, dengerin aku cerita. Papa pun sama gitu. Sama papa sekarang lebih wanti-wanti lagi setiap ada yang kerja sama aku, siapa teman aku bermain, akan ditanya-tanyain, diajak ngobrol, minta WhatsApp-nya, lebih detail lah sekarang. Di sisi lain, sejak putus dari Thorik Halilintar, tak ada belahan hati yang mengingatkan, menasehati, atau mengawal Fuji dalam menghadapi segala problema. Beberapa kali Fuji dekat dengan sejumlah laki-laki dari konten kreator Ongki Ray, pesepak bola Asnawi Mangku Alam, YouTuber Malaysia Aisar Khalid, sampai aktor dan politikus Verrell Bramasta. Namun, semuanya terbang jauh seperti kumbang yang telah bosan menghisap madunya. Emang kapan aku bilang punya pacar, Kak? Oke. Aku tinggal sendiri udah 3 tahun. Ya, nah, mungkin karena itu dari orang mungkin seperti apa? Karena kan kamu berulang kali jadi Mamaku ke rumah aku tiap 3 kali seminggu, Mas. Pasti akan selalu dipantau kok, alhamdulillah. Sementara circle pertemanan Fuji juga menjadi perbincangan panas. Masih muda dan berstatus gadis, namun Fuji seolah lebih senang bergaul dengan janda dan wanita matang. Seperti Violencia Janet, Erika Carlina, dan Rahel Fenya. Padahal meski sering disindir terkenal lewat jalur duka pasca Bibi Andrian Syah sang abang dan Vanessa Angel kakak iparnya meninggal dunia, Fuji tak butuh validasi dari netizen karena namanya sudah terkenal sejak pacaran dengan Thorik Halilintar. Sayangnya, sejak putus dari Thorik, Fuji seolah kehilangan sosok pembimbing dan partner sepadan. Hingga karirnya pun tak secemerlang saat masih berstatus kekasih Thorik. Padahal sebagai pengidap ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau gangguan perkembangan saraf yang menyebabkan kesulitan dalam mengontrol emosi dan tindakan, Fuji mutlak butuh pembimbing. Lalu benarkah karena ADHD itulah Fuji tak bisa mengambil keputusan tepat hingga mudah diperdaya orang lain? Mungkin aku kadang terlalu cuek kali ya. Jadi terlalu cuek, jadi kayak oke, tapi disitulah mereka cari celah. Tapi aku juga udah nggak kaget sih soal uang lah, soal apalah. Namanya juga manusia ya, ada serakah-serakahnya, jadi gitu. Cuma pengen minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati, mungkin dari perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Ada aja gitu loh, ada aja masalahnya, tapi ya udahlah. Hikmah nanti, hikmahnya datang dari Tuhan. Amin. Konflik hukum dengan mantan orang kepercayaan seolah menjadi resiko bagi sederet artis. Penyanyi Ashanty salah satunya. Istri Anang Hermansyah itu tekor 2 miliar rupiah karena uang perusahaannya ditilep oleh Ayu Hairun Nurisa, mantan karyawannya sendiri. Ashanty dan Ayu terlibat saling lapor. Namun laporan penggelapan dan pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan Ashanty lebih cepat diproses karena cukup bukti. Sehingga Ayu langsung ditahan oleh Polres Tangerang Selatan. Puaskah Ashanty menang 2 langkah dari mantan karyawannya? Stresnya tuh pertama cuma ya uangku hilang satu, kedua orang yang kita percaya udah lama kerja walaupun nggak selamanya megang uang ya, dia selamanya dari packing apa, tapi kan kita punya kedekatan ya itu, dan aku bingungnya kita menyelamatkan dia supaya anaknya nggak melihat jejak digital ini, dia sendiri yang membongkar. Meski Ayu sudah dipenjara, Ashanty belum lega karena proses hukum baru saja dimulai. Kubu Ayu sudah mengajukan surat penangguhan penahanan dan siap menabuhkan genderang perang babak kedua. Dari pihak keluarga kan meminta supaya
permohonan penangguhan penahanan itu bisa diberikan dan diberikan arti atas dari kebijakan dari Polres Tangerang Selatan ya. Ya kita mengharapkan anak kita bisa bebas gitu loh. Ada 18 pertanyaan. Ayu yang gagal melaporkan Ashanty atas dugaan penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU siap melaporkan penyanyi bernama lengkap Ashanty Hasno Putro itu atas dugaan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan 100 miliar. Ada orang beberapa yang datang ke sini, ada kasus yang apa tuh ya. Makanya aku bingung kok aku dilaporinnya di fitnah-fitnah kasus-kasus lain. Oh ternyata buat bikin ini supaya burem kasusnya gitu ya. Tidak tertutup kemungkinan apa yang Ayu rasakan sekarang, apa predikat apa yang melekat sama Ayu dalam arti sebagai tersangka dan tahanan, kemungkinan besar jika kami bisa membuktikan itu akan melekat ke pihak lawan. Kalau kuasa hukum yang benar ya, udah tahu kliennya salah, kliennya berbuat jahat, seharusnya bukan itu yang kuasa hukumnya ucapkan. Kuasa hukumnya banyak, bagus-bagus ya, tapi tidak punya hati nurani. Lebih ke harus memenjarakan orang, makanya supaya laporannya dicabut. Kasus hukum yang membelit Ashanty membuat Atta Halilintar menantunya ikut prihatin. Terkait dengan keadaan Bunda Ashanty yang makin kurus. Sering olahraga kan Bunda ya, sehat kan. Kalau kurusnya sehat menurutku nggak apa-apa sih. Pengalaman pahit Bunda Ashanty membuat Atta lebih mawas diri dalam menjalankan sejumlah perusahaannya. Hanya saja belakangan ini Atta tengah fokus menyelamatkan bisnisnya. Setelah klub sepak bolanya gulung tikar, Atta terancam menutup AHA Manajemen karena platform YouTube makin pelit dalam memberikan komisi kepada konten kreator. Sejumlah konten Atta gagal meraup cuan karena tak mampu meraih 1.000 subscriber dan 10 juta view dalam 90 hari. Sebagai syarat monetis YouTuber terbaru. Saat bersamaan, Atta dan sederet YouTuber papan atas seperti Ria Ricis dan Willy Salim harus bersaing dengan kreator muda yang lebih fresh dan inspiratif dalam menelurkan konten. Intinya mas, semua orang sudah diatur Tuhan rezekinya. Jadi insya Allah kalau selama masih kreatif, masih terus berinovasi, insya Allah ada aja rezeki. Setelah ramai gugatan cerai kepada Deddy Corbuzier, Sabrina Khairunisa kembali jadi sorotan. Sabrina membalas salah satu komentar warganet yang menganggap dirinya tak tulus mencintai Deddy dan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhannya saja. Sontak saja komentar miring itu pun langsung ditanggapi Sabrina yang menyebut jika warganet seolah lebih tahu kehidupan pribadinya ketimbang Sabrina sendiri. Tentu saja, seiring adanya gugatan cerai ini, seolah semua pernyataan Sabrina disiniar menjadi musabab retaknya bahtera dengan Deddy. Bahkan kembali viral ketika pernyataan Sabrina yang mengatakan jika Deddy pelit. Kak, alasannya sebenarnya apa sih Kak? Bener nggak sih Kak? Mungkin Kak, karena perhitungan dari Mas Deddy-nya Kak. Nanti perjalanan datang nggak sih Kak? Mungkin hari pertamanya Kak. Oke, thank you Kak. Lantas seperti apa tanggapan Kalina Oktarani yang merupakan mantan istri Deddy ihwal pernyataan Sabrina tersebut? Saya nggak mau bicara, jadi setiap orang punya penilaian masing-masing dan saya juga punya penilaian masing-masing terhadap bapaknya anak saya, tapi saya nggak mau bicara di sini. Jadi apapun saya nggak mau berkomentar untuk papanya anak saya, dia orang baik gitu ya, itu aja. Entahlah, yang jelas baik Deddy maupun Sabrina keduanya sama-sama belum buka suara. Bahkan saat Sabrina menjadi salah satu pengisi acara di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Sabrina diam 1000 bahasa.
Benarkah Sabrina bukan hanya merasa tak cukup secara materi, namun juga secara batin? Apalagi dalam siniar bersama Pras Teguh, ia pernah meminta kepada Dedi ingin menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Sayangnya karena pemasukannya tetap sama dengan Sabrina memimpin perusahaan, keinginannya tak diamini oleh Dedi. Udah jadi ibu rumah tangga doang, kepengen. Gue bilang, boleh nggak gue jadi ibu rumah tangga aja. Maksudnya gue bener-bener deh full time ibu rumah tangga yang melayani suami, bener-bener semua dari pagi lu bangun, gue bangun pagi duluan deh, kan biasanya dia duluan bangun pagi. Maksudnya jadi ibu rumah tangga aja gitu. Kayaknya lu memang nggak bisa diem. Iya, tapi enggak, gue bilang kepengen, tapi ada ya udah kata dia, maksudnya dia belum jawab, tapi syaratnya boleh nggak bulanan gue tuh sesuai sama revenue perusahaan gue sekarang. Terus jawaban dia, nggak ada yang nyuruh lo jadi ibu rumah tangga. Kerja Gi, sono. Saya mendoakan yang terbaik. Saya mendoakan yang terbaik untuk papanya anak saya. Saya mendoakan terbaik untuk mereka, keluarganya mereka. Jadi karena bagaimanapun anak saya tinggal bersama papanya anak saya, jadi ya saya selalu berdoa apapun itu semua yang baik-baik. Perceraian antara Raisa dan Hamis Daud sepertinya masih menyisakan drama baru. Di tengah hiruk-pikuk perceraiannya yang menjadi sorotan publik, Raisa justru terlihat tetap tegar dan struggle. Kesibukannya manggung masih terus dilakukan di tengah badai prahara rumah tangga. Bahkan ia terlihat tegar saat menghibur para penggemarnya saat di atas panggung. Dan yang menariknya adalah Raisa masih sempat-sempatnya memberi kejutan kepada penggemarnya di acara pernikahan. Sontak saja kehadiran Raisa itu membuat para tamu undangan heboh. Di momen itu Raisa tampak totalitas dengan busana layaknya tengah konser. Bahagia hari ini. Aku akan lebih bahagia karena tamu spesial. Tamu spesial ya. Kita sambut ya. Raisa. Selain sibuk berkarir, Raisa juga tetap menjaga ibunda tercinta yang tengah dirawat intensif di rumah sakit karena mengidap kanker paru-paru. Foto Raisa usai pulang manggung dan langsung ke rumah sakit, menunggu di sofa dengan wajah lesu, tepat di samping tempat tidur ibunda dirawat jadi sorotan. Tapi yang bikin heboh adalah tersiar kabar burung jika retaknya bahtera itu lantaran adanya orang ketiga. Hamis diduga bermain api dengan wanita lain. Dugaan perselingkuhan itu terendus lewat platform media sosial kumpulan resep, inspirasi gaya, dekorasi rumah, dan proyek kreatif. Diketahui jika Hamis memang menyukai dunia arsitektur. Bahkan di platform itu, Hamis telah merencanakan rumah masa depannya dengan wanita lain. Wanita yang berprofesi sebagai chef disebut-sebut menjadi wanita idaman lain Hamis. Namun kabarnya folder tersebut kini sudah dihapus tapi malah menimbulkan kecurigaan publik. Lantas benarkah tak puas dengan kecantikan Raisa, Hamis mencari yang lebih cantik dan berani tampil seksi?
Setelah ribut dan sebut Andrew Andika abai ihwal nafkah anak hingga diduga memiliki cicilan mobil, Tengku Dewi akhirnya buka suara dan curhat lewat siniar Richard Lee. Padahal sebelumnya, keduanya terlihat akur meski sudah tak lagi menjadi suami istri. Tapi belakangan, perhara justru meledak. Lantas benarkah sikap Andrew yang kerap beradegan mesra bersama Vio di depan anak-anaknya membuat Dewi marah? Benarkah pangkal perhara ini mencuat karena itu? Sebelumnya aku izinin ketemu, jalan, playdate dan lain-lain. Tapi pada saat itu mereka jalan, banyak netizen, ibu-ibu lagi-lagi yang cerita, Mbak kok dikasih jalan sama itunya, karena mereka mesra-mesraan. Di depan anak-anak, termasuk anak gue yang bayi juga. Baru aku tegurlah baik-baik lewat WhatsApp. Aku bilang, Ru boleh nggak kamu jaga sikap di depan anak-anak, karena Eshan tuh kan udah mulai ngerti, udah sering nanya sama babysitter. Aku bingung jawabnya apa. Kalau misalnya memang kamu nggak izinin aku ketemu sama anak-anak, oke nggak apa-apa. Tapi jangan minta-minta nafkah sama gue, dia bilang gitu. Aku sebagai ibu agak sakit hati karena kok bisa ya seorang bapak yang dia memang anakku yang pertama itu dia ngurusin banget kan, lahir kan pas COVID. Dia tahu perjuangan kita juga bayi tabung dua-dua anak-anaknya gitu kan. Kok bisa dia dengan gampangnya mencari kesalahan yang seolah-olah kayak ya udah nggak masalah. Yang penting nggak ada urusan lagi sama gue nih soal anak-anak nafkah. Aku langsung tanya balik kayak nafkah yang mana ya? Nah dari situ nafkah perasaan aku tidak pernah mempermasalahkan. Kamu mau kasih berapa aja aku nggak masalah. Nah karena aku jujur aku juga manusia ya dok, bukan dewa ya, bukan malaikat. Di situ aku ada ngerasa gini, oke, aku nggak bisa ngajarin dia tanggung jawab. Tapi ini kan semuanya udah putusan pengadilan. Biar pengadilan deh yang ngajarin kamu tanggung jawab. Dari situlah akhirnya pengaruh soal pola pengasuhan anak hingga melebar soal nafkah anak. Ucapan Andrew yang membuat Dewi sakit hati itulah akhirnya kembali mematok nafkah anak berdasarkan putusan majelis hakim. Padahal sebelumnya jika Andrew tak memberi nafkah atau jauh dari putusan hakim, Dewi tak mempermasalahkan. Menurut gua bukan cuma soal uang sih gitu loh. Mungkin bisa jadi barang, bisa dilakukan tanggung jawab, segala macam. Jadi sangat luas sekali. Jadi kalau misalnya dia nuntut uang apa segala macam, lah itu uangnya buat siapa? Anak-anak juga masih kecil kok gitu. Mereka tidak membutuhkan uang. Mungkin setelah mereka SMP, mereka bisa punya rekening sendiri. Bolehlah kita berbicara tentang itu dan mungkin gue akan bisa langsung kasih ke anak-anak. Ya, bukan nominalnya dok, insya Allah saya bisa cari duit ya. Duit segitu juga kayaknya bukannya saya sombong gitu kan. Tapi saya cuma pengen ngajarin Drew, ini tuh anak dua punya selain fisik punya jiwa dan punya masa depan. Kalau misalnya dia beranggapan anak itu sebagai properti yang kayak suka-sukanya dia aja, aku ngerasa sakit hati, dok. Balik lagi, memang sesuai putusan itu menyatakan bahwa 20 juta per bulan. Tetapi sebelum ada putusan, dia antara Andrew dan mantan istrinya itu melakukan mediasi secara bersama, kesepakatan. Makanya saat persidangan itu kami tidak hadir. Saat sudah mediasi itu, biarkan aja. Putusan apapun itu kita terima. Mereka berkesepakat antara mereka berdua, kami tidak tahu. Lantas benarkah selain sakit hati, Dewi belum ikhlas melepas Andrew yang saat ini sudah menikah lagi dengan Vio? Tapi nggak ada masalah juga kan? Nggak ada. Kan hidup dia kan? Hidup dia, anak-anak aku sudah juga. Berpisah kan? Sudah berpisah, anak-anak aku juga udah jalan sama kalau pasangan yang baru dan anaknya, karena anaknya sama umurnya. Sangat bahagia, karena apa? Kita tahu semua Andrew kemarin kisah rumah tangganya seperti apa. Menemukanlah sosok perempuan yang istri barunya sekarang yang menerima dia, kekurangan dia apa adanya. Sangat bahagia, makanya mereka berdua pasangan yang saling menutupi kekurangannya.